Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa khasyatihi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Dalam tradisi sebagian masyarakat di Indonesia, ada sebagian yang mengenal kastanisasi, strata sosial kehidupan atau klasifikasi strata kehidupan sosial masyarakat, baik itu yang dilatar belakangi oleh budaya, adat, kebiasaan masyarakat tertentu, bahkan ada juga yang karena latar belakang agama. Jadi masyarakat itu di kelas-kelas, Pak. Nah, di kita misalnya ada budaya patrilineal, di mana posisi laki-laki itu kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan. Sebaliknya ada yang namanya budaya matrilineal, di mana posisi perempuan itu bisa malah lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, budaya seperti itu biasanya diberlakukan nanti dalam menentukan nasab garis keturunan, termasuk nanti dalam pembagian harta waris, harta peninggalan. Siapa yang lebih diprioritaskan? Nah, termasuk dalam atau yang dilatar belakangi oleh satu agama tertentu. Misalnya dalam agama Hindu pada kastanisasi masyarakat itu terbagi menjadi 4 kelas. Ada yang namanya kasta Brahma, yang kedua kastanya Satria, yang ketiga Waisa, keempat Sudra. Kasta Brahma itu ditempati oleh mereka-mereka yang bisa digolongkan sebagai tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh agama, pimpinan-pimpinan agama. Kalau di kita ustadz, ajengan, kiai. Kalau kasta Ksatria itu diduki oleh mereka para pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin pemerintahan termasuk militer, presiden, gubernur, wali kota. Kalau di kita Kapolri, kepala TNI misalnya. Yang ketiga ada namanya Waisa, itu ditempati oleh para profesional, para bisnismen, para pengusaha. Dan yang keempat ada kasta namanya Sudra. Ini tingkatan strata sosial masyarakat yang paling rendah dalam ajaran agama Hindu. Itu ditempati oleh mereka sebagai orang-orang miskin, para pengemis, para pemulung dan sebagainya. Nah, kalau dalam Islam, Pak, kasta-kasta seperti itu tidak dikenal. Jadi klasifikasi masyarakat ditentukan oleh strata sosial, karena kekayaannya, karena jabatannya, karena ilmu pengetahuannya bahkan. Itu tidak dikenal.
termasuk karena jenis kelaminnya, termasuk turunannya siapa, itu tidak dikenal. Nah, Islam mengenal ada kelas-kelas, Pak, klasifikasi tingkatan masyarakat. Yang satu bisa lebih tinggi, yang satu bisa lebih rendah. Tapi yang menentukannya bukan status sosial tadi, karena anak siapa, turunan siapa, apakah orang kaya atau orang miskin, orang pintar atau orang bodoh, pejabat atau rakyat, itu bukan yang mengklasifikasinya. Tapi apa? Karena kualitas amalnya. Selama dia bisa memanfaatkan potensi kebaikan untuk melakukan amal-amal kebaikan dan takwa kepada Allah, maka dia akan ditempatkan oleh Allah pada tingkatan yang paling tinggi. Tapi sebaliknya, ketika manusia tidak bisa memanfaatkan potensi takwa, malah potensi kejahatannya yang dia lakukan, maka akan menempatkan dia menjadi manusia yang paling hina derajat. Kan dalam diri kita itu kan ada dua potensi yang Allah ilhamkan kepada manusia. Di surat Asy-Syams itu, wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang telah Allah sempurnakan penciptaannya, lalu kemudian diilhamkan kepada masing-masing jiwa itu fujuraha wa taqwaha, potensi fujur dan takwa, potensinya untuk bisa melakukan dosa dan bisa takwa kepada Allah. Nah, kemudian kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Alangkah berbahagianya orang-orang yang bisa mensucikan dirinya dengan nilai-nilai takwa, dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, khaba, akan merugi man dassaha, orang yang mengotori jiwanya, nafsi tadi, karena tidak bisa memelihara nilai-nilai ketakwaan, dan dia malah terjerumus kepada fujur, aneka macam dosa dan kemaksiatan. Nah, jadi sekali lagi, eksistensi manusia, Pak, dalam pandangan Islam dia akan dipandang sebagai makhluk yang terhormat atau makhluk yang hina, itu sama sekali tidak ditentukan oleh garis nasab, garis keturunan. Tidak ditentukan oleh dia orang kaya, orang miskin, dia pejabat atau rakyat. Tapi yang menentukan eksistensi manusia, mulia dan hinanya dalam pandangan Allah, itu adalah nilai ketakwaan. Nah, itu juga yang Allah sebutkan di surat Al-Hujurat ayat ke-13 tadi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Ketika manusia bisa beranak pinak, berkembang biak, menghuni planet bumi ini, menjadi berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Nah, tapi kata Allah, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dari turunan bangsa mana dia lahir, dari turunan siapa dia lahir, itu tidak bisa menentukan derajat dia mulia dan tidak mulia dalam pandangan Allah. Kata Allah, kemuliaan derajat seseorang itu hanya ditentukan oleh kualitas ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, bahkan nanti kita akan menemukan banyak dalil-dalil, Pak, bahwa status sosial seseorang itu tidak akan berbanding lurus dengan derajat kemuliaan dia dalam pandangan Allah, kecuali hanya amal. Dari mulai laki-laki dan perempuan, laki-laki tidak menjadi lebih mulia, perempuan menjadi hina, atau sebaliknya, tidak. Semuanya dalam Islam, laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk mencapai derajat kemuliaan selama mereka bisa memanfaatkan potensi takwanya kepada Allah. Di surat An-Nisa ayat 124 Allah berfirman, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna nakira. Siapa saja yang melakukan amal soleh, baik laki-laki atau perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka mereka nanti kelak akan bisa masuk surga. Wala yudlamuna nakira,
dan mereka tidak akan dizolim sedikit pun oleh Allah dari amal-amalnya itu. Jadi tidak ada surganya jatah laki-laki, neraka perempuan, atau perempuan jatahnya surganya, laki-laki ke neraka, nggak ada. Walaupun nanti ada keterangan hadis menyebutkan bahwa di antara penghuni neraka itu kebanyakannya adalah kaum wanita, yang menentukan mereka masuk neraka bukan karena jenis kelaminnya sebagai wanita, tetap karena amalnya. Karena kufurnya mereka kepada suami, karena kurangnya kualitas ibadahnya, karena mereka tidak bisa sempurna dalam menutup auratnya. Nah itu tetap perilaku yang menentukan. Di ayat yang lain, di surat Al-Ahzab misalnya, Allah berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shodiqina was shodiqat was sabirin was sabirat wal khosyin wal khosyiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidina wal hafidat wal hafidina furujahum wal hafidat wadzakirina allaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kaum muslim baik laki-laki atau perempuan, kaum mukmin baik laki-laki atau perempuan, al-qanitin orang-orang yang taat baik laki-laki atau perempuan, as-sodikin orang-orang yang jujur baik itu laki-laki dan perempuan, as-sobirinnya orang yang bersabar baik laki-laki dan perempuan, al-mutasaddiqin wal mutasaddiqat orang-orang yang rajin bersedekah baik itu laki-laki atau perempuan, as-shaimin was-shaimat orang yang berpuasa laki-laki atau perempuan, wal hafidina furujahum wal hafidatnya orang yang bisa menjaga farajnya, menjaga kehormatannya sama baik laki-laki atau perempuan, wadzakirin wadzakirat orang yang berzikir kepada Allah baik itu laki-laki atau perempuan. Kata Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, kami sudah menyediakan buat mereka semuanya maghfirah, ampunan, wa ajron adima, dan pahala yang begitu sangat besarnya. Nah jadi jaminan pahala dari Allah untuk menempatkan seseorang nanti di surga atau di neraka, itu yang menentukan bukan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetap kualitas amalnya. Jadi siapapun mereka baik laki-laki atau perempuan soleh maka surganya, buraung ka neraka. Itu amal yang menentukan, termasuk dari negeri mana dia berasal, latar belakang budanya seperti apa, warna kulitnya seperti apa, itu tidak bisa menentukannya. Kemuliaan manusia dalam pandangan Allah. Arab dengan non-Arab itu tidak beda, Pak. Sama saja. Yang menentukan apa? Amal. Nabi ketika haji wada salah satunya, materi khutbah yang disampaikan kepada para sahabat, Allah la fadla li arabin wala ajami wala ajamin ala arabi wala aswadun minal ahmar wala ahmarun ala aswad illa bittaqwa. Ingat, tidak ada keutamaan yang Allah tentukan karena dia adalah bangsa Arab atas non-Arab atau orang non-Arab kepada bangsa Arab, orang yang kulitnya putih dari yang kulitnya hitam, orang yang hitam daripada yang putih, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Nah itu Islam memandang, Pak. Jadi strata sosial itu tidak bisa menentukan derajat mulia manusia atau hinanya. Yang menentukan kata Allah adalah takwanya. Makanya ibadah kita sekalipun, Pak, ibadah nih ya, ibadah sebagai bentuk ketaatan kita, sebagai loyalitas, bagian dari upaya kita untuk mencapai derajat takwa itu. Ternyata ibadah pun kalau sisi formalitasnya tetap tidak bisa menentukannya. Ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Yang menentukan apa dari ibadah? Tetap takwanya, Pak. Ibadah ritual itu hanya formalitas saja. Dalam konteks kurban misalnya. Dalam konteks kurban, surat Al-Hajj 37 Allah katakan la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakiyanaluhut taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Di hari raya kurban kita mencit sapi, mencit embek, Pak, mual nepi ke Allah mah. Yang akan dinilai oleh Allah apa? Loyalitas, ketakwaan kita. Termasuk anu kurban kolimosin, anu kurban ku embek pegang misalnya. Selama yang mampunya itu dia, itu yang akan Allah terima, bukan besar dan kecil.
Sholat kita yang dilihat oleh Allah, diterima oleh Allah, bukan rukunya sujudnya, loyalitas ketakwaan kita. Berpuasa di bulan Ramadan kemarin bukan haus dan dahaganya. Orang yang puasanya semakin haus, semakin tinggi derajatnya, anu tidak haus-haus misalnya rendah, enggak aja. Itu loyalitas ketakwaan yang Allah akan nilai. Itu mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah, saya sampaikan ya, dalil-dalil tadi tentang bagaimana Islam menilai posisinya atau status manusia mulia dan hinanya dalam pandangan Allah. Bukan ditentukan oleh status sosial, tapi karena nilai ketakwaan. Apa alasannya? Sekarang itu Pak, ada kecenderungan sebagian manusia di kita, bukan tadi karena adat, bukan karena keyakinan agama tertentu, bahkan dalam Islam. Dalam agama Islam ada orang yang memandang bahwa dirinya lebih mulia daripada manusia yang lain. Atau ada orang yang memuliakan golongan tertentu daripada golongan yang lain. Dalam Islam Pak, sampai orang yang mulia harus dimuliakan semulia-mulianya. Dan yang memuliakan itu dianggap rendah derajatnya daripada yang dimuliakan. Contoh karena dia merasa turunan Nabi, turunan Rasul, ya. Sehingga bentuk respect dalam kehidupan sehari-hari saja itu mesti dibedakan hormatnya kita kepada manusia yang bukan keturunan Nabi dengan ini mah turunan Nabi. Ada karena dia turunan Nabi sampai harus pangumbahkeun sampai anak-anak sesana dileueut gitu. Itu bentuk kejahilian kata Nabi. Itu bentuk kejahilian kata Nabi. Nabi pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, arba'un min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Ada 4 perkara yang termasuk bagian dari urusan-urusan zaman jahiliyah baheula yang sampai hari ini mereka belum bisa meninggalkannya. Pertama, al-fakhru fil asab, at-ta'nu fil ansab. Pertama itu orang berbangga-bangga dengan keturunan. Saya mah turunan Nabi, kamu mah turunan manusia biasa. Kemudian mencela nasab, cenah maneh mah budak saha, turunan saha urang mana. Kemudian al-istiqa'u bin nujum, orang yang meminta hujan dengan bintang-bintang. Yang keempat kata Nabi, an-niyahah, meratapi kematian. Nah itu Nabi dulu katakan ada 4 di antara tradisi orang jahiliyah yang sampai hari ini katanya, kata Nabi, oleh sebagian umatnya masih tidak bisa ditinggalkan. Tadi orang berbangga-bangga dengan keturunan. Orang teh budak saheula ieu teh, turunan saha heula urang. Menganggap dirinya lebih istimewa, dan di luar itu mereka orang-orang yang hina dan harus mengistimewakan dirinya. Padahal ikhwatu iman sidang Jumat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak pernah mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa anak Nabi, cucu Nabi itu lebih istimewa, mesti dihormat lebih daripada manusia-manusia biasa, kecuali takwa. Termasuk nanti di akhirat gak ada jaminan Pak bahwa dia anak Nabi sudah dipastikan akan jadi ahli surga. Enggak. Nabi pernah mengatakan kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, apa yang kamu inginkan dari ayahmu sekarang minta. Sebab nanti di hari kiamat enggak mentang-mentang kamu putri Nabi, anak Rasulullah, aku bisa bantu kamu di hadapan Allah. Itu Nabi saja seperti itu. Turunan Nabi. Tidak mesti jadi ahli surga. Ari baung buraungnya, kafirnya, maksiat mah anger ka neraka.
Kita bisa lihat di Al-Quran bagaimana cerita Nabi Nuh dengan anaknya yang durhaka si Kanan itu. Gak mentang-mentangkan anak Nabi dijamin dapat garansi pi surgaan baik doraka oge, enggak. Maksiat makan neraka. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut gak mentang-mentang istri Rasulullah. Ya. Sudah dapat garansi, tenang, mual menangku neraka ya mah pasti ke surga, enggak. Orang yang berbangga-bangga seperti itu kan hanya orang-orang kafir. Orang Yahudi, orang Nasrani mereka merasa berbangga dengan golongannya. Karena dia adalah Yahudi dan Nasrani. Seolah sudah mendapatkan jaminan pasti bakal jadi ahli surga. Selain Yahudi dan Nasrani minggir ke neraka. Surat Al-Baqarah kan begitu. Kalau mereka berkata ahlul kitab itu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasor. Tidak akan ada nanti yang masuk surga di akhirat kecuali mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ketika ada yang mengkritisi sikap beragama mereka terlalu sombong menganggap mereka sudah mendapatkan garansi surga, padahal perilaku mereka malah pinarakan. Bagaimana jawaban mereka? Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Tenang saja kita nanti kalau di akhirat masuk neraka paling hanya beberapa hari saja. Nah, itu bentuk kesombongan orang-orang kafir. Nah, sekarang ada apa? Maaf ya. Di antara sebagian kaum muslimin mereka merasa berbangga karena merasa keturunan siapa, bahkan turunan Rasulullah, sampai orang-orang lain harus memuliakan dirinya. Sama seperti Rasulullah, bahkan cenderung berlebihan dan tidak menunjukkan etika dan akhlak yang Islami. Ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jadi tadhkirah untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.